Kue, manis di lidah, berat di jantung. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Saya sering bilang ke pasien, yang bikin berat badan naik itu bukan cuma nasi, tapi juga potongan kecil yang katanya itu cuma nyicip. Nah, potongan kecil itu seringkali berbentuk kue. Kue ulang tahun, kue lebaran, kue arisan, kue rapat, bahkan kue temen ngopi. Padahal, kalau misalnya dijumlahin, itu semua bisa jadi satu gunung kalori. Hari ini, saya mau cerita tentang salah satu pasien saya yang menunjukkan bagaimana kue kecil itu bisa membawa masalah besar. Bukan cuma ketimbangan, tapi ke jantung juga. Jadi pasien saya ini usianya sekitar 60 tahunan. Punya hipertensi dan otot jantungnya itu agak menebal. Fungsi jantungnya masih bagus. Masalahnya, beliau punya berat badan 90 kg dengan tinggi badan yang tidak seberapa tinggi. Perutnya buncit. Perutnya besar, buncitnya itu bukan main. Dan setiap kali kontrol, kakinya itu selalu bengkak. Awalnya saya curiga jantungnya itu yang bikin bengkak. Tapi setelah saya periksa, ternyata fungsi jantungnya itu masih baik. Jadi bukan gagal jantung. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata masalahnya itu ada di pembuluh darah balik yang ada di kaki. Kondisi yang disebut sebagai chronic venous insufficiency atau gangguan aliran balik vena yang kronik. Nah, penyebab utamanya apa? Salah satunya ya berat badan berlebih. Kalau perutnya terlalu besar, tekanan dalam rongga perut itu akan meningkat. Jadi darah yang mau balik ke jantung lewat pembuluh darah vena di kaki itu kesulitan. Akibatnya, darah tertahan di bawah. Klep-klep vena mulai melonggar dan terjadilah pembengkakan kaki. Mirip seperti ibu hamil yang kakinya itu bengkak karena rahimnya itu menekan pembuluh darah besar di perut. Tapi pada kasus obesitas, bayinya itu nggak pernah lahir. Perutnya itu tetap besar terus. Dan tahu nggak? Salah satu penyumbang utama obesitas pasien saya ini bukan daging, bukan nasi, tapi kue. Kue ini memang jebakan kalori yang sangat halus. Kalau gorengan terlihat berminyak, kue itu terlihat polos, cantik, manis, wangi mentega, kayak nggak berdosa. Tapi di balik aroma vanila dan topping krim itu tersimpan kombinasi maut. Ada gula, tepung putih, mentega, dan kadang ditambah krim keju atau coklat tinggi lemak. Satu potongan kue tart ukuran sedang itu bisa mengandung 400-500 kalori. Itu belum termasuk gula dari minuman pendampingnya. Kalau tiap sore ngemil dikit, satu potong kue selama seminggu, Anda sudah menabung 3.000 kalori. Setara dengan naik setengah kilogram lemak tubuh. Dan kalau itu jadi kebiasaan tahunan, berat badan bisa naik 5-10 kg tanpa disadari. Gula berlebih dalam kue itu juga punya efek langsung ke jantung. Ketika gula darah sering melonjak, pankreas itu harus kerja keras menghasilkan insulin. Lama-lama, tubuh jadi resisten terhadap insulin. Dan disitulah awal dari sindrom metabolik. Gabungan antara obesitas, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula yang tinggi. Kombinasi ini kemudian mempercepat pengerasan pembuluh darah atau atherosklerosis. Jadi bisa dibilang, kue yang Anda makan hari ini bisa mempercepat proses penuaan pembuluh darah beberapa tahun ke depan. Belum lagi kalau kita bicara soal lemak jenuhnya. Banyak kue itu pakai margarin atau mentega dalam jumlah besar. Lemak jenis ini meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Jadi, setiap kali Anda makan kue lapis legit, nastar, atau brownies, tubuh Anda itu sebenarnya sedang menerima kombinasi gula tinggi dan lemak jenuh yang tinggi. Dua hal yang sama-sama membuat pembuluh darah makin sempit dan keras. Dan kalau pembuluh darah ke jantungnya mulai menyempit, jantung terpaksa kerja lebih keras untuk memompa darah. Lama-lama, ototnya menebal, sama seperti pasien saya tadi. Masalahnya, begitu berat badan naik, semuanya ikutan repot. Pasien saya ini sampai kesulitan berjalan karena lututnya itu nyeri dan punggungnya itu seringkali pegal. Jadi, olahraga pun jadi semakin susah dilakukan. Kalau saya suruh jalan kaki, beliau bilang lututnya sakit. Kalau saya suruh naik sepeda, katanya cepat capek. Akhirnya, saya anjurkan olahraga yang ringan tapi efektif. Jalan di tempat sambil duduk. Duduklah di kursi yang kokoh, lalu angkat kakinya bergantian seperti sedang jalan sambil bisa tambah berat badan kecil di tangan. Contohnya, seperti ini ya kalau kuat. Kalau dilakukan rutin 30 menit sehari, efeknya itu cukup signifikan dan menjaga sirkulasi darah dan membakar kalori tanpa membebani sendi. Nah, saya juga sering menjelaskan bahwa cara mengatasi bengkak kaki itu tidak cukup hanya dengan pakai stocking kompresi. Itu bisa bantu sementara, tapi akar masalahnya itu tetap di berat badan. Saya tekankan, kendalikan asupan kalori, terutama dari makanan yang tampaknya ringan seperti kue. Kalau orang dengar kata diet, pikirannya langsung ke nasi ya. Padahal, kue itu jauh lebih berbahaya karena kandungan gulanya itu tinggi dan rasanya membuat kita susah berhenti.
Kue itu ibarat mantan yang datang bawa senyum. Sekali lihat, langsung lemah, tapi efeknya bisa panjang. Nah, untuk pasien-pasien dengan obesitas berat seperti ini, kadang saya pertimbangkan juga terapi tambahan, seperti obat penurun berat badan berbasis semaglutid. Seperti ini ya, mungkin Anda pernah dengar mereknya, Wegovy. Nah, obat ini sudah resmi tersedia di Indonesia dan secara medis terbukti efektif menurunkan berat badan. Sudah ada nih di klinik Kera. Tapi memang harganya itu lumayan, sekitar 3 juta per bulan. Meski mahal, saya sering bilang, lebih baik keluar uang 3 juta untuk menurunkan berat badan daripada keluar 60 juta untuk pasang balon di lambung seperti ini. Atau mungkin keluar 150 juta atau 200 juta untuk operasi pemotongan lambung. Nah, investasi di pencegahan itu selalu lebih murah daripada biaya pengobatan. Jadi, buat Anda yang merasa nggak makan banyak kok, tapi berat badannya nggak turun-turun, coba deh dievaluasi lagi. Berapa banyak kue, biskuit, atau pastry yang Anda makan dalam seminggu. Karena tubuh kita itu nggak tahu itu kue ulang tahun atau kue lebaran. Yang dia tahu, ini gula, ini lemak, dan semuanya itu harus disimpan. Sementara, jantung dan pembuluh darah itu harus kerja keras mengalirkan darah ke tubuh yang makin berat. Dan ingat, kalau jantung udah mulai lelah, semua organ ikut terdampak. Kaki bengkak, nafas makin pendek, tekanan darah naik, dan akhirnya kualitas hidup turun. Jadi, jangan sampai kebiasaan kecil seperti cuman potong kue jadi penyebab besar yang memperpendek umur jantung kita. Mulai hari ini, yuk lebih sadar. Tidak berarti harus berhenti total makan kue, tapi ubah frekuensi dan porsinya. Simpan kue sebagai momen istimewa, bukan sebagai rutinitas harian. Kalau Anda merasa cerita ini bermanfaat, bagikan ya ke keluarga atau teman Anda. Terutama yang suka bilang, cuma nyicip kok. Siapa tahu, dari satu potong edukasi ini, ada yang berhasil menyelamatkan jantungnya dari potongan kue yang berbahaya.